everyone, aku Tiara, welcome to my channel and welcome to my first video. Di video pertamaku kali ini, aku akan coba bawain suatu case yang menarik, yang sangat erat kaitannya dengan kita-kita, terutama yang punya pacar, atau pasangan suami istri bisa, atau TTM juga bisa. Karena aku pikir ini sangat penting untuk aku bagi, untuk aku share ke kalian, untuk jaga-jaga supaya kedepannya jangan sampai kejadian ini tuh terjadi sama diri kita. Daripada lama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Let's do the story. This is Emma Jane Walker. Kalau kalian lihat fotonya, yap, dia sangat cantik, masih sangat muda. Lahir di tanggal 20 Maret tahun 2000 di Knoxville, Tennessee, Amerika Serikat. Orang tuanya bernama Mark Walker dan Jill Walker. Emma juga punya adik yang bernama Evan Walker. Emma punya banyak banget teman karena dia memang supel, pinter gaul. Jadi orang-orang yang ada di sekitarnya tuh seneng sama Emma, dan kalau ditanyain tentang Emma, mereka pasti selalu memberikan komentar yang positif tentang Emma. Pokoknya Emma nih kayak yang disenengin lah sama orang-orang. Emma aktif melakukan berbagai kegiatan volunteer, salah satunya di animal shelter atau penampungan hewan. Aku bisa lihat bahwa Emma ini memiliki tujuan atau cita-cita besar dalam hidupnya. Ini juga bisa dilihat bahwa cita-citanya dia saat dewasa itu adalah menjadi seorang neonatal nurse. Kalau kalian tahu, neonatal nurse ini itu perawat bayi yang baru lahir. Kayak misalkan bayi prematur, bayi sakit, bayi yang butuh perawatan khusus intinya. Kelihatan kan? Sebaik itulah hatinya Emma. Di tahun 2014, Emma masuk SMA di daerahnya di Knoxville sebagai murid baru. Dan dia adalah satu-satunya murid baru yang berhasil masuk ke tim cheers di sekolah mereka. Itu hebat. Kenapa? Karena kebanyakan murid baru, apalagi di sana ya, untuk masuk ke tim cheers itu butuh waktu sekitar 1-2 tahun. Untuk bisa masuk ke tim cheersnya, atau paling cepat itu di semester kedua. Tapi si Emma ini di tahun pertama, di semester pertama itu dia langsung bisa masuk ke tim cheers, dia langsung diterima. Ini karena Emma dinilai sangat cantik dan sangat memiliki bakat. Makanya Emma langsung diterima di tim cheers. Dan di tahun pertamanya ini Emma itu rupanya menyukai seorang pria yang bernama Riley. William Riley Gould, dia adalah seorang pemain football bernomor punggung 8 di tim football sekolah mereka. Dan menurut teman-temannya Riley ini merupakan sosok yang agak kutu buku karena Riley ini top student ya, maksudnya siswa pinter. Terus dia juga ya biasa aja, layaknya cowok biasa aja. Dia sering pergi ke gereja, aktif di kegiatan gerejanya. Dan di waktu luang dia juga senang main video game bareng teman-temannya. Nah, jadi yang pertama kali suka atau jatuh cinta ini adalah Emma. Layaknya gayung bersambut, si Riley ini juga suka sama Emma. Jadi nggak perlu waktu lama, mereka akhirnya pacaran. Saat pertama kali mereka ketemu itu, Riley dan Emma terpaut usia 2 tahun. Emma 14 tahun dan Riley 16 tahun. Layaknya drama Amerika, Emma dan Riley ini dinilai sebagai perfect dream couple-nya di sekolah mereka karena yang satunya pemain cheers, cantik, dan yang satunya lagi pemain football, ganteng. And of course, mereka populer. Bagi orang tua Emma, saat pertama kali bertemu dengan Riley terlihat sebagai cowok yang biasa aja, baik, sopan. Makanya mereka setuju atau memperbolehkan Emma untuk dekat dengan Riley. Tapi layaknya orang tua, dan Emma ini adalah anak perempuan mereka satu-satunya, mereka agak sedikit protektif dengan Emma. Karena Emmanya juga masih muda, masih sangat muda. Jadi setiap kali pacaran mereka itu tidak boleh berdua saja. Kalau mau pergi, mereka harus bareng teman-temannya. Tapi kalau Riley mau ke rumah, orang tuanya welcome. Di awal hubungan mereka, Emma dan Riley terlihat seperti ya selayaknya pasangan kasih biasanya yang baru-baru, mereka masih mesra, mereka baik-baik aja, saling melempar kata-kata romantis. Emma juga terlihat masih sangat ceria, ya mereka intinya masih terlihat seperti pasangan yang perfect lah. Lalu mereka juga sering membagikan momen-momen foto-foto mereka di sosial media masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, teman-teman Emma nih melihat adanya kejanggalan di hubungan mereka. Mereka mengatakan bahwa hubungan Emma dan Riley ini
Itu layaknya toxic relationship. Kamu tahu kan toxic relationship itu kayak apa? Pokoknya hubungannya nggak sehat. Mereka itu sangat drama, sering berantem. Kalaupun berantem itu saling lempar kata-kata kasar. Di sosial media pun mereka mencurahkan kata-kata kasar. Pokoknya sangat nggak sehat. Dan Riley ini juga sangat posesif terhadap Emma. Riley ini selalu pengen tahu kemana Emma pergi, apa yang Emma lakukan. Emma harus selalu lapor ke Riley kayak 24 jam, harus selalu bales chatnya Riley itu dengan cepat. Kalau Emma nggak bales chatnya Riley dengan cepat, itu Riley bisa tiba-tiba marah-marah sendiri. Bahkan Riley ini saking posesifnya sama Emma, pernah nungguin Emma di tempat kerja, duduk aja gitu di ruang tunggu, sampai Emma tuh pulang ke rumah. Itu Riley ngikutin, nungguin sampai Emma pulang ke rumah. Seposesif itu dia. Terus jika Emma pergi dengan teman-temannya, Riley tuh pasti spam HP-nya Emma, nanyain Emma di mana, ngapain, teman-temannya siapa aja yang ada di sana. Dan Riley juga membatasi dengan siapa Emma boleh berteman. Bahkan Riley juga mengatur baju apa yang boleh dan tidak boleh Emma pakai. Baju aja diatur, coba bayangin. Teman-teman Emma juga bilang kalau Riley ini tuh seperti nggak ada keinginan untuk deket sama teman-temannya Emma, untuk kenal sama teman-temannya Emma tuh dia nggak mau. Jadi Emma nih kayak dikontrol penuh hidupnya oleh Riley. Bahkan kayaknya orang tuanya pun nggak ngontrol Emma segitunya deh. Nah, orang tua dan teman-temannya Emma ini udah khawatir sebenarnya sama Emma. Bahkan mereka juga sering banget nasihatin Emma bahwa Riley tuh gini dan Emma bisa dapat yang lebih baik dari Riley harusnya. Karena mereka tuh udah ngerasa banget bahwa Emma tuh sebenarnya nggak bahagia sama Riley dan hubungan mereka ini emang udah nggak sehat banget. Tapi emang karena Emmanya nih keras kepala dan anak muda, gimana sih kalau dibilangin tuh rasanya kayak nggak mau denger, Emma masih aja tetap ngejalanin hubungan sama Riley. Ya meski pada akhirnya memang Emma ngerasa nggak tahan dan akhirnya putus dari Riley. Tapi itu nggak berlangsung lama, mereka akhirnya balikan lagi. Ya hubungan mereka ya akhirnya jadi putus nyambung. Karena memang pada dasarnya Emma itu udah bucin banget ya sama Riley, jadi mau gimana pun Riley akhirnya diterima-terima lagi. Padahal Riley itu udah over agresif banget, bahkan saking agresifnya sekarang kalau Emma salah sedikit aja, Riley tuh bisa ngechat Emma tuh kata-katanya tuh sampai kalau dibaca tuh nyakitin banget deh. Ibu Emma, Jill Walker, mengatakan di tahun 2015 Riley ini sepertinya balikan lagi deh dengan mantan pacarnya, karena pada saat itu Riley mengajak mantan pacarnya ini itu ke acara prom. Padahal saat itu statusnya Riley berpacaran dengan Emma. Jadi ibunya Emma ini merasa bahwa Riley ini tidak serius dengan anaknya dan mempermainkan anaknya. Sebagai orang tua, dia sangat marah dan mempertanyakan hal ini ke Riley. Dan alasan Riley saat itu adalah karena Emma masih junior, sedangkan ini adalah acara prom khusus untuk senior. Makanya Riley ini ngajak si mantannya ini yang satu angkatan sama dia. Sampai ada satu chat yang Riley kirim ke Emma, dan itu buat orang tuanya Emma tuh kayak udah ngibarin bendera merah. Kayak ini udah parah banget, ini udah gak bisa diterusin, mereka harus segera dipisahin. Jadi orang tuanya Emma ini benar-benar khawatir sama Emma dan berusaha untuk ngejauhin Emma dari Riley. Riley udah gak boleh datang ke rumah, bahkan HP-nya Emma ini sampai disita sama ibunya karena ibunya gak mau si Emma ini untuk berhubungan lagi sama Riley. Tapi emang dasarnya anak muda gimana sih, banyak banget akalnya. Jadi si Riley ini ngasih iPod Touch-nya dia itu ke Emma. Nah, iPod Touch ini kan bukan HP atau smartphone, identik sama tujuan utamanya itu untuk ngedengerin lagu, sama paling untuk browsing aja, untuk ngelakuin aktivitas lainnya. Jadi orang tuanya Emma nih kalau ngelihat Emma lagi pegang iPod Touch-nya itu, ngerasa bahwa ya Emma paling cuma ngedengerin lagu atau mungkin lagi browsing. Padahal mereka nggak tahu aja bahwa Apple itu punya fitur di mana memungkinkan sesama pengguna Apple itu untuk bisa chatting. Jadi mereka tetap berhubungan selama ini di belakang orang tuanya Emma, backstreet. Nah, setelah pacaran kurang lebih 2 tahun dengan drama putus nyambung dan backstreet, akhirnya Riley lulus dari sekolahnya dan melanjutkan ke Maryville University di Missouri, Amerika Serikat. Yang jaraknya itu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam perjalanan dari tempat Emma.
Orang tua Emma tentu sangat senang karena mereka pikir akhirnya Emma dan Riley saat ini sudah berjauhan. Mereka juga berpikir bahwa mungkin nantinya Emma dan Riley akan benar-benar selesai. Tapi no, Emma sama Riley masih tetap berhubungan kayak biasanya. Sampai akhirnya orang tua Emma itu tahu bahwa Emma masih berhubungan dengan Riley. Bingung harus gimana sama anaknya karena keras kepala banget kalau dibilangin. Akhirnya mereka ambil keputusan tegas untuk tidak memperbolehkan Emma bicara lagi dengan Riley. Bahkan mereka ngelarang Emma keluar rumah kecuali untuk kegiatan sekolahnya. Dan kalaupun Emma keluar rumah, pasti orang tuanya ini akan mengikuti Emma, akan antar jemput Emma dari rumah sampai ke rumah lagi. Setelah selang berapa waktu, akhirnya orang tuanya berpikir bahwa mungkin Emma nih kayaknya udah ceria lagi, udah seperti yang dulu lagi, udah tidak memikirkan Riley lagi. Karena Emma sudah bisa beraktivitas dengan biasanya lagi dan menyapa orang tuanya lagi dengan ceria. Tapi hal yang buruk mulai terjadi ketika Emma tidak sengaja melihat Snapchat-nya Riley dengan cewek lain. Hal itu membuat Emma merasa sangat kesal, kecewa, dan sedih. Emma tidak menyangka bahwa Riley bisa melakukan hal seperti itu. Emma pikir Riley tidak menghargai Emma sebagai pacarnya dan tidak serius dengan Emma. Jadi akhirnya Emma sadar bahwa dia pantas dapat yang lebih baik dari Riley. Nah, hal ini tentu disambut baik oleh orang tua dan teman-temannya Emma. Mereka berharap agar Emma selamanya tidak bersama lagi dengan Riley. Tapi tidak halnya dengan Riley, ya selayaknya orang putus cinta ya sedih, tapi Riley ini kalau bisa dibilang seperti depresi karena dia sering minum minuman alkohol. Dia juga beberapa kali terlihat oleh temannya mencoba untuk bunuh diri dengan meminum banyak sekali pil sekaligus. Dan ini membuat orang tua dan teman-temannya Riley cukup khawatir. Pada hari Jumat tanggal 18 November 2018, tim football sekolah Emma memenangkan pertandingan football dan mereka memutuskan untuk mengadakan after party kecil-kecilan di rumah temennya Emma. Orang tuanya Emma merasa bahwa Emma sudah baik-baik saja, makanya mereka mengizinkan untuk Emma ikut serta. Di tengah pesta, tepatnya di jam 11:30 malam, tiba-tiba Emma mendapatkan pesan masuk yang bernada mengancam dan menakuti. Yang memberitahukan bahwa orang yang Emma cintai akan disakiti jika Emma tidak keluar untuk menemuinya. Awalnya Emma pikir ini mungkin pesan prank dari temannya Riley, jadi tidak dia hiraukan. Sampai ketika ada pesan masuk lagi yang mengatakan bahwa orang yang Emma cintai ini sedang berada di samping selokan di dekat rumah teman Emma. Dan menyayangkan bahwa Emma ternyata tidak peduli dengan nyawanya. Karena sangat gelisah dan penasaran, akhirnya Emma meminta temannya untuk menemani dia melihat keluar. Dan saat mereka keluar, lalu mereka melihat ada seseorang yang berbaring di rumput, dan yap, itu Riley. Mereka menghampiri dan membangunkan Riley. Lalu ketika Riley bangun, berharap untuk dinotis mungkin sama Emma. Saat bangun, Riley itu sambil megangin kepalanya, berakting seolah layaknya kesakitan, pusing, dan dia bilang nggak tahu kenapa dia bisa sampai ada di sini. Intinya dia bilang kalau dia itu diculik dan dipukuli. Yang kalau menurut aku ini aneh banget, dia ngarang banget cerita jelas-jelas bilang diculik dan dipukuli, terus diturunin di samping rumah temennya Emma. Like how, gimana penculik bisa tahu kalau ada Emma di situ? Sayangnya orang-orang yang ada di situ nggak percaya dengan Riley termasuk Emma. Bahkan saking ilfilnya Emma dengan Riley karena baru aja putus Riley udah nyari gara-gara lagi. Emma lalu menangis dan berteriak ke Riley, minta Riley untuk nggak mendekati dia, untuk nggak menghubungi dia lagi. Dan Riley pun akhirnya pergi, dia juga nelfon Noah, temennya, untuk minta dijemput. Alasannya sama kayak alasan yang dia bilang ke Emma, bahwa dia diculik dan dipukulin. Tapi tentu aja ya, Noah itu nggak begitu aja percaya sama Riley, karena pada saat Noah bilang ke Riley bahwa dia akan menghubungi polisi, Riley itu jawab kalau nggak usah ngubungin polisi, udah jemput aja. Itu aja. Aneh. Keesokan harinya, Sabtu 19 November 2016, Emma sedang berada di rumah sendirian. Pada saat itu dia sedang bersiap-siap untuk menemui ibunya di luar. Kebetulan anggota keluarganya yang lain juga sedang tidak berada di rumah. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menggedor-gedor pintu depan rumah Emma dengan sangat kencang dan durasinya agak lumayan lama. Itu sangat membuat Emma kaget dan ketakutan. Dia pikir itu adalah stalker atau mungkin juga perampok yang mau mendobrak rumahnya masuk dan menyakiti Emma karena pakaiannya ini serba hitam. Dan saat itu Emma langsung minta bantuan kepada teman-temannya melalui grup chat. Dan karena panik, Emma akhirnya menghubungi Riley, meminta bantuan kepada Riley. Karena pada saat itu yang masih hangat terlintas di pikirannya adalah Riley, ya berkat kejadian semalamnya.
Emma bilang dia benci Riley, tapi dia butuh Riley saat ini. Dan Riley jawab, I'm coming, I'm speeding, wait a minute. Karena sebelumnya Emma telah berjanji kepada ibunya untuk menemui ibunya, tapi ternyata Emma tidak datang juga, maka ibunya ini khawatir dan ingin melihat keadaan Emma. Maka dari itu ibunya ini putar balik ke arah rumahnya. Dan saat ibunya sampai di rumah, dia melihat bahwa Riley dan Emma ini sedang duduk di depan rumah sambil mengobrol. Melihat pemandangan itu, tentu ibunya sangat kesal dan langsung menyuruh Riley untuk pergi sekarang juga. Dan akhirnya Riley langsung pergi saat itu juga. Setelah 2 kejadian terjadi dalam 2 hari berturut-turut, Emma ini terlihat masih sangat shock dan bingung tentang apa yang sudah terjadi. Tapi ibunya Emma ini merasa bahwa 2 kejadian ini sangat janggal dan dia pikir bahwa semua kejadian ini pasti berkaitan dengan Riley. Ibunya menyampaikan pemikirannya ini kepada Emma. Tapi tetap saja Emma dengan keras kepala mengatakan bahwa itu bukan ulah Riley. Nah, keesokan harinya, Minggu tanggal 20 November, orang tuanya Emma ini masih sangat khawatir terhadap Emma dan terhadap keselamatannya. Saat Emma pergi beraktivitas, orang tuanya ini mengikuti Emma, menemani Emma ke tempat Emma beraktivitas sampai pulang lagi ke rumah. Karena mereka takut terjadi hal buruk kepada Emma, jadi mereka benar-benar gak mau ninggalin Emma sendirian. Tapi rupanya Emma sudah terlihat ceria lagi, sudah seperti Emma yang dulu. Jadi seperti tidak memikirkan 2 kejadian yang terjadi 2 hari yang lalu. Bahkan sorenya, Emma sempat pergi makan es krim bersama ayahnya Mark Walker. Di malam harinya, semua orang sudah bersiap untuk tidur. Emma juga sempat mengucapkan selamat tidur kepada kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya berpikir bahwa, Emma sudah kembali normal lagi. Tapi di tengah malam, ayah Emma terbangun karena mendengar suara dentuman kencang dari dalam rumahnya. Seperti suara pintu dibanting dengan sangat keras. Dan beberapa saat kemudian suara itu terdengar lagi. Itu membuat ayah Emma khawatir dan langsung berlari ke kamar anak-anaknya. Dia mengecek kamar Emma dan saat dibuka pintunya, Emma terlihat sedang tidur layaknya normal seperti biasanya. Jadi karena dia pikir tidak terjadi apa-apa dan tidak ada hal yang aneh-aneh juga di dalam rumahnya, lalu dia kembali tidur lagi. Di pagi harinya, Senin 21 November 2016, semua orang sedang bersiap untuk melakukan aktivitas masing-masing. Lalu, ibunya Emma pergi ke kamar Emma untuk membangunkan Emma. Dia memanggil namanya berkali-kali, tapi tidak ada respon. Lalu dia mengguncang-guncangkan kakinya, juga tidak ada respon. Ibunya sudah menyadari kalau ada yang aneh, karena Emma bukan tipe orang yang susah untuk dibangunkan saat pagi hari. Jadi, Emma itu tipe morning person lah. Lalu saat dia melihat mukanya dan memeriksa nafasnya, dia tahu bahwa Emma sudah tiada. Dalam keadaan panik dan syok, dia segera menghubungi 911 untuk minta bantuan. Saat polisi dan ambulan tiba, awalnya mereka berpikir bahwa tidak ada yang aneh. Karena saat mereka memeriksa keluar rumah maupun dalam rumah, mereka tidak menemukan hal yang aneh satupun. Tapi saat polisi memeriksa ke dalam kamar Emma, mereka menemukan 2 lubang di dinding kamar Emma yang bersebelahan dengan tempat tidur Emma. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Emma ini meninggal karena dibunuh. Dan orang yang menembak tersebut sangat tahu persis di mana letak tempat Emma tidur. Karena 2 peluru tersebut sangat tepat sasaran. Jadi polisi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Dan mereka mulai menanyakan ke satu persatu orang-orang terdekat Emma. Polisi bertanya kepada teman dan keluarga Emma, menanyakan siapa kira-kira orang yang berniat menyakiti Emma dan yang memang ada masalah dengan Emma. Dan semua kompak menyebutkan satu nama, Riley. Karena tepat setelah kejadian juga, Riley itu memposting di sosial medianya mengenai Emma, mengenai betapa dia mencintai Emma, betapa dia sangat kehilangan Emma, dan betapa dia sangat menginginkan Emma untuk tenang di sana. Dan itu malah menjadikan Riley itu aneh di mata orang-orang yang membacanya, karena mereka yang tahu hubungan Riley dengan Emma itu tahu persis bahwa ini mungkin perbuatan Riley. Tapi dia malah seolah-olah berakting di sosial media bahwa dia kehilangan Emma. Sebelum menginterogasi Riley, hal pertama yang polisi lakukan adalah menanyakan tentang Riley kepada teman-teman Riley. Noah, teman Riley, mengaku mendapatkan pesan dari Riley tepat setelah kejadian Emma meninggal. Di mana pesan itu isinya Riley menanyakan bagaimana caranya menghilangkan sidik jari dari sebuah pistol. Hal ini diperkuat lagi dengan pernyataan Alex, bahwa sehari sebelum kejadian Emma, Riley itu sempat menunjukkannya sebuah pistol
yang dia bilang dia ambil dari tempat kakeknya. Alasan Riley saat itu dia mengambil pistol tersebut hanya untuk berjaga-jaga, karena ya yang kemarin itu yang Riley bilang kejadian bahwa dia diculik. Nah, setelah kejadian Emma meninggal ini, temannya ini khawatir dan bertanya lagi kepada Riley. Takutnya dia menggunakan pistol itu untuk bunuh diri karena dia tahu bahwa orang yang Riley cintai itu meninggal. Tapi Riley mengkonfirmasi dan meyakinkan Alex bahwa tidak, pistol itu hanya untuk proteksi. Karena Alex juga agak curiga, jadi Alex ini pikir bahwa pistol itu mungkin ada kaitannya dengan kematian Emma. Nah, dua hal itu yang menjadikan alasan kuat bagi polisi untuk menginterogasi Riley dan menjadikan dia sebagai tersangka. Di hari yang sama, polisi mendatangi dan membawa Riley untuk diinterogasi. Mereka menanyakan di mana dan ngapain saja Riley selama 3 hari ini sampai malam di mana Emma meninggal. Dan jawaban Riley tidak meyakinkan karena dia tidak bisa mengingat dengan jelas apa yang dia lakukan 3 hari belakangan ini. Yang jelas dia bilang bahwa pada malam itu dia menginap di rumah temannya Noah. Dan anehnya selama proses interview, Riley tidak sama sekali menyebut Emma dengan nama Emma, melainkan dengan kata the girl, gadis itu, atau my ex, mantan saya. The girl, she texted me. Which girl? The one that passed away. Oh, okay. What's her name? Emma. Polisi melanjutkan dengan bertanya mengenai pistol kakeknya yang berada di dia, di mana pistol itu sekarang dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Dan tentu saja Riley menjawab tidak, dia tidak punya pistol dan dia tidak mengerti apa yang polisi bicarakan mengenai pistol. Lalu polisi memberitahukan bahwa yang memberikan informasi itu semua adalah teman-temannya, Noah dan Alex. Tapi tetap saja Riley tidak mau mengakuinya. Dan dia merasa bingung mengapa teman-temannya mengatakan hal itu padahal dia tidak memiliki pistol. Dan anehnya lagi, Riley malah berharap kepada polisi bahwa untuk tidak menjadikannya sebagai tersangka. Padahal kalau yang kalian lihat ya, polisi tuh dari awal sampai akhir tuh sama sekali nggak menganggap atau nggak membicarakan bahwa ya Riley ini tersangka. Justru dengan dia bilang begitu, itu malah makin menjadikan dia aneh dan mencurigakan. I hope to God I'm not a suspect in her death. Did I say you were? I hope you don't think it, because I wouldn't hurt that girl for. I would hurt myself if I hurt her, and that's what I've done. Langsung setelah selesai proses interview, Riley ini mulai memborbardir HP temennya dengan mengirimkan SMS bermacam-macam. Mengapa kalian mengatakan itu kepada polisi? Karena dengan kalian mengatakan itu kepada polisi, maka Riley ini terlihat seperti orang yang memang tersangka. Dan dia juga bilang karena mereka berbicara seperti itu ke polisi, akibatnya dia jadi dicurigai oleh polisi. Lalu Noah bilang ke Riley bahwa ya kalau emang lo gak ngelakuin, ya ngapain lo ngerasa takut? Karena Riley tetap tidak mau mengakui semua perbuatannya, Alex dan Noah akhirnya memutuskan untuk diam-diam bekerja sama dengan polisi. Mereka bertugas seolah akan membantu Riley dalam masalahnya. Dan agar Riley itu merasa percaya sama Noah, sama Alex. Jadi akhirnya Riley ini mau bercerita dan mau mengatakan yang sejujurnya. Padahal yang terjadi adalah mereka berdua ini mau membuat Riley untuk mengakui perbuatannya secara tidak langsung. Keesokan harinya, Noah dan Alex mengundang Riley untuk bermain video game. Tapi yang Riley tidak tahu bahwa sebelum Riley datang, Noah dan Alex ini telah dibekali kamera tersembunyi kayak spy cam gitu yang bentuknya kayak kunci mobil dan mic alat pendengar pembicaraan. Jadi aktivitas dan pembicaraan yang terjadi ini terekam dan didengarkan langsung oleh polisi. Riley datang dan mereka mulai bermain video game dan sambil mengobrol sampai pada akhirnya obrolan itu mengarah kepada Emma. Alex dan Noah menanyakan tentang Emma, apakah Riley terlibat dalam kasusnya Emma. Aku akan tampilin sedikit cuplikan videonya supaya kalian bisa nonton dan bisa nilai sendiri. I'm sorry about him, dog. I want to be so upset and I can't because I'm more worried about getting arrested and putting away for murder that I didn't commit. And never in my life would I kill someone that I love that much. Love you, bro. It sucks you gotta deal with all this, man. I'm trusting you guys, like, with my life, because I mean, this is 70 years in jail if I get convicted of something I didn't do. So why can't you just give him a gun? It just needs to be gone. For whatever reason, it just needs to be gone. You guys don't have to come with me if you don't want to. I mean, I got your back, man. If it's in the Tennessee River, they will never find it. Di situ lagi-lagi Riley tidak mengakuinya dan tetap ingin membuang pistol tersebut.
tanpa alasan yang jelas. Kalau aku lihat di sini Riley tuh kelihatannya lebih ke kayak orang yang khawatir. Padahal kan harusnya sedih ya, secara kemarin itu mantan pacarnya baru aja meninggal. Dan Riley juga meminta teman-temannya untuk menarik statement yang mereka katakan kepada polisi. Riley pengen teman-temannya bilang aja bahwa kemarin yang mereka katakan itu nggak benar karena mereka kemarin itu sedang make obat. Jadi mereka nggak sadar apa yang mereka katakan. Ya mungkin Riley pikir bisa memanipulasi semua orang termasuk teman-temannya, tapi dia nggak sadar aja kalau sebenarnya dia itu yang lagi dimanipulasi. Alex dan Noah sejauh ini berakting sangat baik. Riley juga terlihat percaya dengan mereka dan mengajak mereka akhirnya untuk membuang pistol itu bersama-sama. Dan tentu saja mereka mau. Dan akhirnya mereka bertiga langsung bergegas untuk mengambil pistol tersebut di rumah ayah tirinya Riley. Sesampainya di rumah ayah tirinya Riley, yang masuk ke dalam rumah itu Riley sendiri. Selang berapa waktu, nggak lama Riley langsung keluar lagi membawa kantong plastik hitam besar yang tentu isinya mungkin saja pistol. Lalu mereka langsung bergegas melanjutkan perjalanan menuju Tennessee River, tempat tujuan Riley. Di dalam mobil, Alex dan Noah menanyakan apa isi kantong tersebut, tapi Riley diam saja tidak menjawab. Setelah sampai di tempat parkir di dekat Tennessee River, Riley langsung bergegas mengambil sarung tangan karetnya dan membuka kantong plastik hitam besar itu. Dan terkejutnya Alex dan Noah saat melihat tersebut, di dalamnya ada pistol dan baju serba hitam yang mungkin saja itu Riley pakai saat menjadi stalker. Oh my god. This is a real gun? Dan saat itu juga Riley bersiap untuk membawa pistol tersebut dan membuangnya ke sungai. Dirasa waktunya sudah tepat, Noah memberikan pesan kepada polisi bahwa jika ingin melakukan penangkapan, ini adalah saat yang tepat. Tidak berselang lama, polisi yang dari awal memang sudah mengikuti mereka bertiga melakukan pengintaian dengan mobil-mobil samarannya, akhirnya melakukan penangkapan terhadap Riley beserta barang buktinya yang ada dalam kantong plastik hitam itu. Everybody put your hands out of the vehicle now. Just pull that bag enough and let's just to see the sheriff. Tiba hari saat persidangan pertama untuk Riley. Dan tim pengacara yang mendampingi Riley ini membela Riley bahwa apa yang Riley lakukan itu merupakan ketidaksengajaan, bukan pembunuhan. Karena Riley mengakui bahwa dia melakukan semua ini hanya untuk menakut-nakuti Emma, tidak untuk membunuh Emma. Dia hanya berharap agar Emma dapat kembali bersama dia lagi. Dan dia mengatakan bahwa Emma meninggal itu hanya ketidaksengajaan. Kalau kalian lihat lagi, posisi peluru itu pas banget ada di bagian atas dan samping tempat tidur. Kalau tujuan dia hanya ingin menakuti Emma, harusnya dia bisa saja arahkan itu ke posisi lain, hanya di dekat jendela saja mungkin. Tapi ini benar-benar dia tahu layout kamar Emma dan mengarahkan tepat di tempat di mana posisi Emma tidur. Jadi siapa yang akan percaya? 2 tahun berlalu setelah Emma meninggal pada Mei 2018, persidangan Riley dilanjutkan dan dia akhirnya divonis bersalah melakukan pembunuhan. Dia terbukti melakukan pembunuhan terhadap Emma dan terbukti juga sebagai seseorang yang selama ini memang mengganggu Emma. Riley akhirnya divonis hukuman penjara selama lebih dari 50 tahun. Nah, berdasarkan case Emma hari ini, aku cuma mau pesan bahwa toxic relationship itu tuh sangat gak sehat. Kalau emang diantara kalian yang punya hubungan itu kalian udah merasa bahwa hubungan kalian mungkin ke arah yang gak sehat, kalau menurut aku lebih baik kalian itu harus bisa ngebatasin diri kalian sendiri, harus bisa tegas sama diri kalian sendiri, sama orang lain juga kalian harus bisa tegas. Maksud aku ngomong kayak gini tuh agar hal-hal yang gak diinginkan itu gak kejadian gitu loh. Pasti banyak orang-orang di luar sana yang bernasib sama, mungkin kayak Emma di luar sana pun mungkin banyak. Nah makanya mulai dari diri kita sendiri aja sih, kita harus bisa ngebatasin diri kita. So guys, jadi itu aja video aku untuk hari ini. Aku harap kalian suka untuk nontonnya dan bisa ambil sisi positif dari case yang aku ceritain hari ini. Dan juga kalau misalkan aku ada salah-salah dalam menyampaikan atau materi aku masih ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah ini, kasih aku masukan atau kritik dan saran juga bisa. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like dan follow aku untuk dapetin video-video aku selanjutnya. Pasti kedepannya aku akan mulai sering untuk upload video baru lagi untuk kasih kalian case-case menarik lagi. So jangan lupa di follow. Bye!